Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, baiklah. Hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran IPS. Materi kita adalah interaksi antar negara-negara ASEAN. Nah, pertanyaannya, siapa yang tahu arti kata interaksi? Ya, interaksi artinya adalah hubungan timbal balik yang terjadi kali ini antar negara-negara ASEAN. Oke, dalam interaksi antar negara-negara ASEAN ada beberapa faktor yang mendorong dan ada juga faktor yang menghambat terjadinya interaksi. Kita lihat. Yang pertama, faktor pendorong. Apa sih yang mendorong terjadinya interaksi? Yang pertama, adanya kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan ini contohnya ada beberapa negara yang memiliki sumber daya alam yang sama. Misalnya sumber daya alamnya adalah minyak. Nah, mereka melakukan kerjasama membentuk sebuah organisasi. Misalnya OPEC. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memudahkan terjadinya untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik lagi. Nah, makanya dibentuklah sebuah organisasi. Kemudian, perbedaan sumber daya alam. Nah, tidak semua negara-negara ASEAN penghasil pertanian di bidang pertanian. Contohnya Singapura. Singapura itu tidak ada mata pencarinya di bidang pertanian atau sumber daya alamnya di bidang pertanian. Mereka mengandalkan negara lain yang kali ini dia mengimpor beras dari negara Indonesia. Singapura itu penghasil industri dan dia juga melakukan ekspor ke negara-negara ASEAN, contohnya juga ke Indonesia perdagangannya. Itu kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Nah, kesamaan letak geografis membuat beberapa negara di satu kawasan mengadakan kerjasama melalui organisasi ASEAN. Nah, karena perbedaan wilayah kondisi geografis juga terjadi yang namanya, contohnya tadi pertanian. Pertanian tidak ada di Singapura, makanya mereka melakukan yang namanya kerjasama. Karena kondisi geografis Indonesia berbeda dengan negara ASEAN lainnya. Kemudian kita lihat faktor penghambat. Faktor penghambat yang pertama adanya perbedaan ideologi. Ideologi ini artinya pemahaman baik di bidang sosial, budaya, ekonomi, politik. Nah, karena perbedaan tadi itu menghambat terjadinya interaksi antar negara di ASEAN. Kemudian yang kedua terjadinya konflik dan peperangan. Konflik yang terjadi di suatu negara akan mengganggu stabilitas negara tersebut, sehingga tidak memungkinkan melakukan yang namanya kerjasama dengan negara lain. Kemudian yang ketiga, kebijakan protektif. Protektif ini adalah perlindungan terhadap produk di dalam negeri. Nah, dengan cara apa? Dengan cara membatasi atau mungkin dengan cara melarang impor. Tujuannya supaya produk dalam negeri dapat dijual dengan baik di negaranya. Kalau terjadi yang namanya impor dari negara lain, otomatis produk dalam negerinya menjadi mati. Makanya itu yang namanya kebijakan protektif yang menghambat dari kerjasama antar negara ASEAN. Yang keempat, adanya perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Jadi tiap-tiap negara itu kepentingannya pasti berbeda-beda dan itu bisa menghambat yang namanya kerjasama antar negara-negara ASEAN. Kemudian kita lihat yang selanjutnya. Tadi sudah kita tahu faktor pendorong dan penghambat kerjasama. Sekarang kita harus tahu dulu bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN. Nah, jadi bentuk-bentuk kerjasama yang telah mereka lakukan adalah di bidang sosial, politik, budaya, pendidikan, dan juga kita lihat perkembangannya seperti apa. Nah, ini yang sudah dilakukan oleh negara-negara ASEAN. Yang pertama kita lihat kerjasama di bidang sosial dan budaya. Nah, kita lihat di bidang sosial. Nah, ini menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja dan upah yang wajar. Itu di bidang sosial budaya. Bagaimana supaya kesejahteraan golongan berpendapatan rendah itu
bisa dioptimalkan. Upah tidak lagi di bawah upah minimum, upahnya sudah cukup wajar. Nah, yang kedua, membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha pembangunan, misalnya dengan cara UMKM misalnya. Kemudian yang ketiga, menanggulangi masalah perkembangan penduduk melalui kerjasama dengan badan internasional yang bersangkutan. Yang keempat, pengembangan SDM. Bagaimana kualitas sumber daya manusia itu tadi lebih bagus lagi dari sebelumnya, sehingga kesejahteraan menjadi meningkat. Kemudian apalagi adanya program peningkatan kesehatan. Nah, kemudian ini di bidang budaya, pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Selanjutnya adanya penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata. Selanjutnya adanya penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali, itu SEA Games, dan ini sudah dilakukan. Yang kedua, bentuk kerjasama di bidang politik dan juga keamanan. Nah, apa saja bentuk kerjasama yang telah dilakukan? Yang pertama adanya traktat bantuan hukum timbal balik di bidang pidana. Contohnya apa? Contohnya traktat ini berisi tentang permintaan bantuan di dalam penyelidikan misalnya, penuntutan misalnya, dalam persidangan, di dalam masalah-masalah pidana. Nah, ini bisa diminta bantuan kepada negara-negara yang tergabung dalam kerjasama ASEAN. Kemudian adanya Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme atau ACT. Bagaimana supaya terorisme ini bisa diberantas di negara-negara ASEAN. Kemudian yang ketiga, yaitu adanya pertemuan menteri dengan tujuannya untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan. Yang keempat, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Ya, yang kelima, adanya kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara, contohnya terorisme, obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan, dan juga lain-lain. Terakhirnya, adanya kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi, dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Nah, yang terakhir, bentuk kerjasamanya adalah di bidang pendidikan. Nah, kerjasama di bidang pendidikan ini apa yang sudah dilakukan? Adanya ACT, yaitu ASEAN Council of Teachers Convention, yang dilakukan di Sanur, Denpasar, Bali. Nah, ini siapa yang menghadiri pertemuan ini? Yang menghadiri pertemuan ini adalah organisasi guru yang dari negara-negara ASEAN, Indonesia, Brunei, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, serta Korea Selatan. Kemudian yang kedua, adanya penawaran beasiswa pendidikan. Yang ketiga, negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN, dan juga adanya pertukaran pelajar ya. Kemudian adanya olimpiade. Olimpiade di bidang pendidikan yang sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Kemudian tadi sudah kita ketahui bentuk-bentuk kerjasama, kita lihat lagi pengaruh. Pengaruh kerjasama di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Yang pertama, pengaruh perubahan ruang terhadap ekonomi. Nah, jadi para pemimpin ASEAN tadi itu sepakat membentuk sebuah pasar tunggal. Pasar tunggal itu adanya MEA. Pasar tunggalnya disebut dengan MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya daya saing ASEAN itu meningkat serta bisa menyaingi Tiongkok dan juga India dan bisa menarik investasi asing. Dan tujuan dari MEA ini juga supaya membuka peluang suatu negara menjual barang dan jasanya ke negara-negara anggota. Misalnya tenaga kerja profesionalnya apa? Dokter misalnya. Jadi kalau seandainya kekurangan dokter di Indonesia bisa didatangkan dari Malaysia, atau juga sebaliknya tenaga guru misalnya kurang di Malaysia didatangkan dari Indonesia. Nah, itu adalah tujuan dari MEA tadi itu. Oke, sehingga penduduk Asia Tenggara itu dapat bersaing dengan negara-negara lainnya, menjadi lebih berkualitas lagi. Kemudian yang kedua, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan sosial. Nah, kehidupan sosial ini contoh nyatanya tahun 2015 adanya ribuan
pengungsi Myanmar yang membanjiri negara tetangga Malaysia, Thailand yang dikenal dengan manusia perahu. Nah, jadi ASEAN menghimbau bahwa negara-negara anggota ASEAN harus menerima mereka untuk sementara. Walaupun akan terjadi yang namanya berpengaruh terhadap dinamika penduduk. Nah, jadi itu tujuan dari pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan sosial. Yang terakhir, adanya pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan budaya. Terhadap kehidupan budaya, apa yang sudah dilakukan? Adanya Festival Budaya ASEAN. Apa tujuannya FBA ini? Tujuannya adalah untuk memperkenalkan kebudayaan kepada negara anggota ASEAN, di samping juga untuk meningkatkan devisa atau memperoleh devisa. Kemudian yang kedua, adanya perkembangan budaya serumpun. Perkembangan budaya serumpun ini adalah menanamkan dan meningkatkan pemahaman penghayatan nilai-nilai budaya bangsa serumpun demi menciptakan ketahanan budaya. Nah, yang ketiga adanya industri musik. Seperti industri musik yang terkenal di Indonesia adalah industri musik dangdut misalnya. Nah, itu yang harus dikembangkan dengan adanya konser-konser festival musik dan berbagai event-event lainnya. Oke, sampai di situ dulu. Kalau ada pertanyaan silakan bikin di kolom komentar. Dan sampai bertemu lagi dalam materi selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.